Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Tentunya Pak Guru temui kalian selalu dalam keadaan sehat bersama keluarga di rumah. Demikian juga dengan Pak Guru. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar tentang tema 6 menuju masyarakat sejahtera dan tema 7 kepemimpinan pada muatan IPA. Materi ini Pak Guru gabung karena materinya sama, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut ke materinya, Pak Guru selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan. Sering-seringlah mencuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir. Kemudian, jika anak-anak harus keluar rumah bersama orang tua, harus selalu menggunakan masker dan menjaga jarak, lebih-lebih pada tempat-tempat yang ramai. Baiklah anak-anak, mari kita lanjut ke materinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ini kompetensi dasar atau kemampuan dasar yang anak-anak harus kuasai setelah mempelajari materi ini, yaitu 3.2 menghubungkan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Yang kedua, 4.2 menyajikan karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Nah, adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa dapat menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan manusia. 2. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri masa puber pada anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, kita mulai pada bagian A, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan? Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh sehingga tubuh menjadi lebih tinggi dan lebih berat. Perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan. Nah, anak-anak, pertumbuhan dapat diamati dari ukuran tubuh anak yang semakin besar dan semakin tinggi. Sedangkan perkembangan dapat diamati dari fungsi tubuh, misalnya kaki dan tangan atau yang lainnya. Kaki bayi semula belum bisa digunakan untuk berjalan. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, bayi akhirnya akan bisa merangkak bahkan terus bisa berjalan. Anak-anak, masa pertumbuhan yang dimulai sejak anak-anak merupakan masa yang sangat penting. Nah, contoh sekarang, contoh pertumbuhan dan perkembangan ini. Nah, inilah bayi yang sudah lahir kemudian beberapa bulan akhirnya bisa duduk seperti pada gambar. Lalu seiring berjalannya waktu, dia akan tumbuh menjadi balita, di mana sudah mulai bisa berdiri dan berjalan. Kemudian dilanjutkan pertumbuhannya menjadi anak-anak. Lalu kemudian berubah menjadi remaja. Setelah masa remaja akan lanjut kepada masa dewasa. Setelah dewasa, akhirnya nanti akan memasuki
masa tua atau masa lansia. Ada 6 tahapan dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Seperti dikatakan tadi, ada 3 kebutuhan dasar yang sangat penting bagi pertumbuhan masa anak-anak. Apa itu? Nah, ini. Yang pertama adalah kesehatan dan gizi seimbang. Bayi lahir mendapatkan air susu ibu atau ASI itu selama 6 bulan pertama. Ini akan membantu pertumbuhan dan perkembangan bayi pada kesehatannya. Yang kedua adalah setelah 6 bulan, pemberian makanan bergizi yang seimbang. Kemudian berikutnya, waktu tidur yang cukup. Nah, balita antara umur 3 sampai 5 tahun, waktu untuk tidur sedikitnya selama 10 sampai 12 jam per hari. Anak-anak, waktu tidurnya kira-kira 8 jam sehari seiring bertambahnya waktu. Jadi, semakin bertambah usia, semakin berkurang waktu tidur anak-anak. Ya, lanjut. Yang kedua, faktor yang kedua yaitu tentang kasih sayang. Nah, ini Pak Guru udah tunjukkan, anak-anak bisa menyimak gambar ini. Ini adalah salah satu Pak Guru tunjukkan gambar kasih sayang orang tua terhadap anak. Setiap anak sangat perlu mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga, terutama orang tua. Kasih sayang orang tua sangat mempengaruhi pertumbuhan karakter anak. Kemudian faktor yang ketiga yaitu adalah stimulasi atau respon. Nah, itu gambarnya. Jadi anak tertawa dia. Kita sebagai orang tua nanti harus mampu merespon bagaimana apa yang diinginkan anak-anak. Merangsang otak anak dalam belajar. Misalnya melatih gerakan fisik bayi. Kemudian berkomunikasi sesuai dengan tahapan usia anak. Ini sangat penting sekali dalam perkembangan otak dan kemampuan berpikir anak. Berikutnya, anak-anak, bagian B, tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nih, Pak Guru gambarkan. Yang pertama, ini adalah masa bayi. Bayi lahir setelah berada dalam kandungan ibunya selama kurang lebih 9 bulan. Bayi belum dapat berbicara dan berjalan. Bayi memerlukan air susu ibu atau ASI sebagai sumber gizi utama. Berikutnya, masa balita bawah 5 tahun adalah tahap pertumbuhan anak pada rentang usia 2 sampai 5 tahun. Pada usia 2 tahun, biasanya balita sudah bisa berjalan, berlari, dan melompat sendiri. Mereka biasanya manja terhadap orang tuanya dan juga kadang-kadang keras kepala, sehingga memerlukan perhatian khusus dari orang tuanya. Masa anak-anak. Masa anak-anak ini berada di antara masa balita dan remaja. Pada tahap ini, seorang anak mulai lancar membaca dan menulis. Mereka mulai aktif dalam berdiskusi dengan teman-temannya. Pada tahap ini, gigi susu akan tanggal dan digantikan dengan gigi permanen. Itu pada masa anak-anak. Masa anak-anak biasanya sudah mulai bisa melakukan pekerjaan-pekerjaannya sendiri yang ringan-ringan. Artinya apa? Anak-anak sudah mulai bisa mandiri.
Berikutnya, masa remaja. Seorang mengalami masa pubertas, yaitu masa ketika tubuh seseorang mengalami perubahan dari anak-anak menjadi orang dewasa. Pengaruh dari hormon reproduksi mulai dihasilkan untuk mempersiapkan manusia dalam proses memiliki keturunan. Tubuh remaja mengalami perubahan, misalnya suara remaja laki-laki mulai membesar dan berat, dan remaja perempuan mengalami masa menstruasi.